wahidil ahadis somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik waqtada bi sunnatik ila yaumi la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim, dan insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan tanpa kita sadari ternyata telah masuk hari ke-20 berapa, 5 ya? 26 malam 26. Berarti artinya tinggal 4-5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan, kita dambakan kehadirannya, ternyata tinggal hitungan 4-5 hari lagi akan meninggalkan kita. Sedih gak kira-kira? Ibu-ibu, bapak-bapak, sedih gak kira-kira? Tinggal hitungan 4-5 hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Maka kalau coba kita melihat, Ramadan sejatinya Allah hadirkan kepada kita semua sebagai bukti sayang Allah kepada kita, sebagai bukti Allah cinta kepada kita, maka dihadirkan yang namanya bulan Ramadan. Karena ini bulan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, maka dihadirkan buat kita sebagai bukti Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Bahkan sampai Allah wajibkan. Allah ciptakan banyak syariatnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi untuk Ramadan Allah paksa kita. Allah paksa kita untuk wajib melaksanakannya. Karena di dalamnya penuh dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan. Maka Allah paksa kita agar kita menjadi orang baik, menjadi orang mulia yang diberkahi oleh Allah dengan Ramadan. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah, bukti Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, maka dipaksa kita untuk Ramadan. Bahkan kalau kita melihat tinggal 4-5 hari ini sejatinya, ini keutamaan buat kita, karena ini 10 hari yang terakhir gitu. Yang belum pernah ngerancang agenda-agenda ibadah sebelumnya, karena mungkin terlewatkan kesibukan-kesibukan kerja, lupa mengagendakan ibadah-ibadah apa yang harus dikerjakan selama Ramadan. Mumpung masih Allah berikan 5 hari, 4 hari ke depan, dirancang sedemikian rupa. Entah tilawahnya, entah zikirnya, entah mungkin sedekahnya, entah mungkin belajar Al-Qur'annya,
diagendakan sedemikian rupa. Agar apa? Dengan cara seperti itu Allah berikan berkah kepada kita di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Maka kalau coba kita melihat Ramadan, lagi-lagi Allah hadirkan untuk menjadikan kita orang-orang yang baik, yang meningkat kualitas ibadah kita, meningkat akhlak kita dengan hadirnya Ramadan. Bahkan kalau coba kita melihat flashback lagi ke belakang, ketika Ramadan akan hadir menghampiri kita, atau kita akan masuk ke dalam Ramadan, sudah maksimal belum persiapan kita pada saat awal-awal kemarin tuh? Karena persiapan itu menentukan yang akhirnya seperti apa. Kalau kita yang ngerasa kayaknya kok biasa-biasa aja, seperti rutinitas tahun-tahun lalu gitu kan, itu bisa jadi karena persiapan kita nggak matang. Maka kata para ulama, ketika Ramadan akan datang menghampiri kita, kalau kita nggak bisa menyambut dengan hebat, berpisahlah dengan Ramadan dengan penuh kesan. Bisa dipahami ya? Kalau persiapan kita kemarin kayaknya kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh, sudah lewatkan, ini mau berakhir Ramadan, persiapkan perpisahan kita dengan penuh kesan. Maksudnya gimana kira-kira? Maksimalkan sisa-sisa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan kata Rasulullah itu, Ramadan ini 1 bulan yang dia lebih hebat perjuangannya dibandingkan perang Badar. Tahu perang Badar? Perang yang terjadi tahun berapa Hijriah? Sekitar 2-3 Hijriah terjadi perang Badar itu. Tahu perbandingannya antara kaum muslimin dengan kafir pada saat itu? Orang-orang beriman cuma kurang dari 300, mereka 1000. Lengkap dengan peralatan perangnya, dengan logistiknya, dengan kendaraannya, unta dan kuda. Sedangkan kaum muslimin kurang dari 300, perlengkapan seadanya. Terjadi pertempuran hebat. Kalau pertempuran dulu kan 1 lawan 1, ya kan? Bukan kayak sekarang jarak jauh tembak, dibom gitu kan. Jadi kalau secara hitung-hitungan, ini perang menang siapa kira-kira? 3-1, hadap-hadapan langsung. Kondisinya tidak bisa dibayangkan, segitu hebat perang itu, dahsyatnya perang itu. Bahkan kata para ulama, perang Badar itu perang penentuan mana orang beriman, mana yang tidak beriman. Bahkan dalam perang itu, paman membunuh anaknya, ya, ponakan bunuh pamannya, anak bunuh ayahnya di perang Badar itu. Begitu hebat peperangannya. Tapi lepas perang itu selesai, apa kata Rasulullah pada sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, kita telah menyelesaikan perang yang kecil dan menuju perang yang besar. Dan perang itu adalah Ramadan. Gitu. Jadi pasti kalau persiapan kita kemarin kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh, sampai akhirnya kita nggak merasakan apa-apa, karena nggak ada persiapan. Ini perang besar kata Rasulullah, bahkan Badar kalah. Karena perang Badar itu terjadi apa? 1 hari selesai. Sedangkan Ramadan 30 hari. Musuhnya di hadapan kita kalau perang Badar. Tapi di Ramadan musuhnya di mana? Di sekeliling kita. Nih. Kiri, kanan, depan, belakang ada musuhnya. Gitu. Dan 24 jam. 24 jam. Maka kata Rasulullah, kita telah selesaikan perang kecil menuju perang yang besar namanya Ramadan. Maka perlu persiapan. Maka kita berharap dengan sisa 4-5 hari ini, segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, Allah terima amal ibadah kita. Dan juga mungkin kesalahan-kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita, dengan Ramadan Allah hapuskan kesalahan kita. Dan insya Allah dengan sisa 4-5 hari ke depan, Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita untuk sungguh-sungguh menunaikan Ramadan sisa ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau coba kita melihat, Ramadan sejatinya erat kaitannya dengan iman. Karena panggilan orang melaksanakan Ramadan pun yang disuruh adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi nggak beriman nggak melaksanakan Ramadan. Maka ketika bicara Ramadan, ini anugerah buat kita, karena kita beriman kita bisa melaksanakan Ramadan. Bahkan keimanan ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Bahkan kebesaran iman itu mengalahkan kehidupan itu sendiri.
nikmatnya iman dibandingkan nikmat hidup kita, jauh lebih besar iman dibandingkan hidup itu sendiri. Karena apa? Karena buat apa kita diberikan umur, diberikan usia, diberikan hidup oleh Allah, tapi tidak beriman? Bahkan kata para ulama, mendingan kita mati gak punya nyawa, tapi mengandung iman. Karena iman itu menentukan kita selamat dunia dan akhirat. Maka Ramadan erat kaitannya dengan iman. Bahkan kata para ulama, iman itu adalah bekal melaksanakan Ramadan, dan iman itu pula lah hasil dari Ramadan. Gitu. Jadi kalau lepas Ramadan 30 hari, 29 hari, nggak ngerasa iman kita lebih kuat, lebih kokoh, lebih sempurna, ada yang salah dengan Ramadan kita. Karena ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan Ramadan. Jadi hanya orang beriman yang diwajibkan Ramadan, dan iman itu menjadi bekal orang melaksanakan Ramadan. Dan iman itu al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'ah wa yankus bimaksiyah. Dia naik sesuai dengan ketaatan kita, dia turun kalau kita maksiat, gitu. Nah, di Ramadan ini semua aktivitas kita dalam rangka taat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Secara notabene kita diajarkan oleh Allah menguatkan iman kita. Jadi Ramadan itu mengajarkan kepada kita agar iman kita sempurna, iman kita kuat. Gitu. Jadi jangan goyah. Dan iman itu perkara paling penting dalam kehidupan kita. Kata Allah dalam satu ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau pernah merasa lemah, pernah merasa takut, pernah merasa khawatir, kata Allah. Sesungguhnya engkau paling tinggi kedudukanmu selama engkau dalam keadaan beriman. Jadi mulianya kita di hadapan Allah bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena materi, tapi karena iman. Maka iman ini menentukan kita mulia atau tidak di hadapan Allah. Jadi kalau kita selama dalam kehidupan ini kuat iman kita, kokoh iman kita, sempurna iman kita, tidak ada yang merendahkan kita, karena kita mulia di hadapan Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, jaga iman kita, rawat iman kita, pelihara iman kita. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan lemah iman kita. Maka dalam hidup ini kalau dihadapkan dengan pilihan-pilihan, iman harus jadi nomor satu dibandingkan yang lain. Bahkan andai kata nih kita pulang kerja dari sini, pulang malam-malam jam 9, jam 10, pulang kita lewat gang yang sempit, gelap, di depan ada orang hadang kita, begal lah sebut aja gitu, bawa senjata tajam lagi, terus ngambilin kita, terus ditanya deh kita, pilih harta atau nyawa? Jawaban kita apa kira-kira? Hah? Pilih harta atau nyawa? Gitu. Atau kalau atau tuh kayaknya parangnya langsung goyang tuh. Dia bawa parangnya dia nih. Kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, gelap, sempit, dihadang oleh begal, ditanya oleh begal, pilih harta atau nyawa? Banyakan kita gimana kira-kira jawabannya? Lari. Jawaban orang beriman itu apa? Silakan ambil harta saya, bahkan pun ambil nyawa saya, tapi jangan sekali-kali ambil iman saya. Itu orang beriman, karena dia tahu betul iman itu yang menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Jadi apapun situasinya, kondisinya, iman nomor satu, nggak bisa ditawar. Kalau Allah berikan harta, belum tentu jadi bahagia buat kita. Allah berikan jabatan, belum tentu kita bahagia. Allah berikan dunia, belum tentu kita bahagia. Tapi Allah berikan iman, pasti Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Maka iman menjadi pelajaran penting buat kita dari Ramadan.
Ramadan yang tinggal 45 hari ini harus benar-benar kita bisa manfaatkan, kita optimalkan. Karena ini waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang Allah hadirkan untuk mendekatkan hamba dengan Robnya, gitu. Bahkan jam demi jamnya berbeda dengan jam-jam di luar. Bahkan menit per menitnya beda dengan menit yang di luar. Bahkan detik per detiknya pun beda dengan detik di luar. Karena apa? Di bulan itu Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu para setan. Dimuliakan oleh Allah Ramadan itu. Surga dibuka selebar-lebarnya, neraka serapat-rapatnya ditutup, bahkan setan pun dibelenggu. Ngerasa nggak dibelenggu? Ngerasa nggak? Nggak juga. Artinya apa? Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan ini. Bahkan ditutup rapat-rapat kesempatan untuk bermaksiat, untuk membangkang terhadap Allah, untuk mengingkari Allah, bermaksiat kepada, ditutup rapat-rapat oleh Allah. Justru yang dibuka adalah surga. Maka ini harus kita perhatikan. Jangan sampai Ramadan berakhir tanpa kesan buat kita, tanpa peningkatan kualitas buat kita, tanpa ada peningkatan ibadah buat kita. Bahkan kalau coba kita melihat, sesungguhnya Ramadan dihadirkan oleh Allah benar-benar untuk mendidik, mentarbiyah, mentraining kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa itu tidak ada definisinya kecuali menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, gitu. Jadi nggak ada ceritanya nih orang lepas Ramadan masih berani itu larangan Allah dia coba. Karena tidak ada tujuan Ramadan dihadirkan oleh Allah kecuali apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah tinggalkan tanpa pengecualian, gitu. Nah, coba nanti kita lihat Ramadan sudah kita tinggalkan, sudah begitukah belum? Semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan. Itu refleksi kita, berhasilkah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa atau tidak? Maka kalau kita coba melihat Ramadan, lagi-lagi Allah hadirkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Di mana bukti sayang Allah kepada kita? Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan dosa dan pahala, Allah ciptakan neraka dan surga. Itu diperuntukkan untuk manusia. Dan bagi hamba-hamba yang dicintainya, yang dirahmatinya, tidak ada tempat kecuali surga. Jadi semua dipaksa oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan Ramadan. Di mana korelasinya? Kalau Allah katakan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, mustahil ada seorang hamba bisa masuk ke dalam surga tanpa takwa. Karena takwa itu kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Wasari'u ilal magfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan dari Allah yang punya langit dan bumi dan jannah dan surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi secara tidak langsung Allah tarbiyah kita, didik kita, training kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan dengan takwa itu menjadi bekal kita masuk ke dalam surga. Ini lagi-lagi bukti Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia sering lupa. Dianggapnya Ramadan tuh berat. Tadinya bisa begini, nggak bisa begini. Tadinya bisa begitu, nggak bisa begitu. Sehingga Ramadan mau berakhir itu kayak ada perasaan, aduh sebentar lagi bebas nih, sebentar lagi bebas. Gitu perasaannya. Padahal Allah hadirkan itu untuk kebaikan kita. Bukti Allah cinta kepada kita agar kita mudah masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Maka coba kita melihat apa pelajaran penting dari Ramadan yang tinggal 4-5 hari akan selesai ini. Apa pelajaran yang harus kita ambil agar kita menjadi hamba-hamba Allah seutuhnya dan dimudahkan kita
Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Suatu ketika lepas Ramadan selesai, lalu Rasul mengajak para sahabat untuk sholat Idul Fitri, sholat Id. Ketika akan berkhutbah, Rasul naik ke atas mimbar. Jadi yang kalau pernah umroh atau haji, itu mimbarnya Rasul tuh pendek atau tinggi kira-kira? Dia bertingkat seperti ini nih. Jadi kalau khutbah di atas sana, kita di bawah. Jadi sebelum sampai ke atas mimbar, dia berapa langkah dulu naik ke atas, baru sampai di atas mimbar. Nah, Rasul ketika akan berkhutbah, dia naik ke atas mimbar selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, saksikan aku akan berdoa dan tolong aminkan doaku." Lalu kata Rasul, "Na'am, aku akan aminkan doamu wahai Jibril." Jadi disaksikan oleh Allah, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Kira-kira itu doa dikabul nggak kira-kira? Yang nyaksiin Allah, yang berdoa Jibril, yang ngaminin Muhammad. Dikabul nggak kira-kira? Allah. Rasul itu maksum, manusia mulia di hadapan Allah, yang segala keinginannya, hajatnya, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Ini dengan malaikat Jibril sekalian, maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu naiklah Rasul ke atas tangga yang pertama, lalu Rasul mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua, dia ucapkan amin. Sampai tangga ketiga, dia ucapkan amin. Lalu sahabat Jabir berkata, "Sami'tu ya Rasulullah qala amin salasa maratain." Aku lihat engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali beriringan ketika engkau melangkahkan kaki tangga yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menceritakan. Ini hebatnya sahabat ya, dia kalau nggak ngerti sesuatu kepada Rasulullah, dia tanya gitu. Kalau urusan agama dia nggak paham, nggak diem aja, dia tanya Rasulullah. Karena ini penting buat dia. Karena pasti setiap pengajaran Rasulullah bermanfaat buat manusia, maka dia tanya gitu. Nah, sahabat tuh pintar, kalau ada hal seperti itu dia segera tanya kepada Rasulullah. Kalau kita kadang-kadang kan enggak. Ada ceramah 2-3 jam, ada yang nanya, enggak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita banyak nanya, disangka orang apa? Kepo gitu. Nanya mulu loh gitu, kayak ngerti aja gitu. Jadi kebanyakan nanya. Nah, kadang-kadang banyakan kita juga nanya ke hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi yang penting nggak pernah ditanya, yang nggak penting ditanya gitu. Contoh pertanyaan nggak penting ya, ada zamannya gini, Ustadz, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Kan wahyu udah berhenti, udah selesai, terus Jibril ngapain sekarang? Gitu tanyanya. Lah kata kita nggak tahu, ya kan? Lah Jibril mah pasti punya tugas gitu. Lah ngapain ditanya Jibril? Nah kita aja tugasnya nggak beres, ngapain ngurusin Jibril? Gitu kan? Gitu kira-kira ya. Kadang-kadang ada yang begitu, nanya sesuatu yang nggak penting buat dirinya. Atau lagi misalkan, Ustadz kalau sholat kan ngadepnya ke kiblat. Ini kalau saya ada di atas Ka'bah, ini Ka'bah kotak tuh, saya di atasnya. Kemana saya ngadep sholatnya? Kemana kira-kira? Bawah. Setahu kita mah sholat ngadepnya ke kiblat gitu, titik sampai di situ. Lalu ngapain naik ke atas-atas? Ya kan? Orang umroh juga pada jarang, pada susah. Dia udah sampai sana naik ke atas Ka'bah gitu kan. Jadi ada yang nggak penting ditanyakan gitu. Nah, jadi sahabat tuh paham kalau hal penting ditanyakan segera kepada Rasulullah. Kenapa? Ini penting buat mereka. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau langkahkan kakimu pertama, kedua, ketiga, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Lalu kata Rasul, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, dia berdoa kepadaku 3 doa yang aku aminkan, amin, amin, amin. Apa doa yang pertama?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakia abdun adrokar Ramadan fansalahu layak gofarlah. Celakalah seorang hamba yang datang bulan suci Ramadan kepadanya, lalu Ramadan meninggalkannya, lalu tidak terampuni dosanya. Rasul mengatakan amin. Artinya apa tuh? Celaka kita udah diaminin Rasul, ya kan? Jadi kalau orang bertemu dengan Ramadan 30 hari sampai Ramadan meninggalkannya, nggak terampuni dosanya, celaka dia. Sakia abdun, celaka seorang hamba. Datang Ramadan, ditinggalkan Ramadan, nggak diampuni dosanya, gitu. Jadi ini Ramadan sejatinya bulan penghapusan atas segala kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita. Ini bulan cuci gudang kalau bahasa kita gitu. Dan ini bulan ibadah gitu. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sejatinya menghapuskan segala dosa-dosa kita. Karena kata Rasulullah, sholat kita yang 5 waktu, dari sholat satu ke sholat yang lain, itu menghapuskan dosa di antaranya. Jadi kalau kita sholat zuhur mau ke asar, itu dosa kita, maksiat kita antara asar dengan zuhur dihapuskan dengan 2 sholat itu. Lalu haji kita, umroh kita, antara umroh satu dengan umroh yang lain menghapuskan dosa kita di tahun-tahun seantaranya, gitu. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan sejatinya menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita, gitu. Jadi harusnya kita bersungguh-sungguh bersemangat beribadah agar dengan ibadah itu menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi kalau orang bicara puasa Ramadan gitu kan, kadang ada orang puasa Ramadan nggak sholat taraweh, ada nggak? Dia puasa Ramadan nggak sholat taraweh, atau sebaliknya ada yang taraweh nggak puasa, ada nggak itu? Hah? Ada kali ya, nggak enak sama mertua gitu, berangkat aja dia, karena nggak puasa dia berangkat aja gitu. Yang sering kita dengar mah dia puasa nggak taraweh, ini taraweh nggak puasa. Kalau ditanya, Mas kenapa nggak taraweh? Siap bulan depannya tarawehnya. Syawal berarti. Syawal mah nggak ada taraweh Mas. Ada. Ya udahlah, terserah lu lah. Jadi kadang kita begitu tuh, disiapkan Ramadan sebagai bulan ibadah, nggak sungguh-sungguh kita beribadah, gitu. Jadi Ramadan tuh bulan ibadah, dengan ibadah itu menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Bahkan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Ya, kata Rasulullah, kalau kita menyiapkan makan untuk orang berbuka, lalu dimakan makanan kita mendapatkan pahala seperti orang itu berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun juga, gitu. Maka bulan Ramadan bulan berbagi, siapkan materi kita, harta kita, makanan kita untuk berbagi dengan orang lain, gitu. Pernah nggak diagendakan begitu selama hampir 25 hari nih? Jadi kata Rasulullah bulan berbagi. Jadi kalau beli nasi goreng itu jangan 1 bungkus, beli 2 bungkus. 1 bungkus buat buka, 1 buat sahur. Jadi ini bulan berbagi, siapkan, agendakan, programkan agar apa? Mendapatkan kemuliaan dengan kita berbagi. Jadi Ramadan itu bulan penghapusan segala dosa dan kemaksiatan kita. Sakia abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celaka seorang hamba kalau Ramadan datang kemudian ditinggalkan oleh Ramadan, nggak terampuni dosanya. Celaka gitu. Karena kalau nggak di bulan Ramadan, kira-kira kita mau taubat kapan lagi kira-kira? Sehingga kata para ulama, kalau ada manusia di bulan suci Ramadan nggak sungguh-sungguh bertaubat dan nggak diampuni dosanya, maka mustahil di bulan-bulan lain dia bisa bertobat dan diampuni dosanya. Karena ini bulan spesial, diobral oleh Allah, difasilitasi sedemikian rupa mudahnya. Bahkan setiap waktu-waktu dalam puasa Ramadan kita adalah tempat mustajab untuk berdoa. Dan seperti saya jelaskan kemarin, jadi waktu untuk berdoa di bulan Ramadan tuh hampir semuanya gitu. Karena 3 tempat. Tempat pertama ketika kita sahur. Tuh ketika mau sahur tuh, sebentar lagi mau azan subuh, perbanyak doa gitu. Doa apa
apa yang kita minta panjatkan di situ pasti dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua, ketika berbuka. Jadi segera berbuka itu sunnah, tapi perbanyak doa jauh lebih sunnah. Gitu. Jadi 5 menit sebelum, saya pernah ya melihat di kereta, kan sering naik kereta kalau pulang kerja. Ada orang tuh sekitar jam 6 kurang 15. Dia nggak dapat kursi, dia diri di dekat pintu. Jadi 6 kurang 15 dia sudah ngangkat tangan. Saya pikir ngapain nih orang gitu kan, ngangkat tangan kan. Ternyata dilihat dari wajah dan gerak mulutnya, dia berdoa. Dan dia baru berhenti nutup tangannya itu setelah benar-benar terdengar azan maghrib 15 menit. Tampangnya sih biasa gitu, tapi ngerti agama gitu. Kita kadang-kadang kalau di kereta kan ngabisin waktu tuh dengan handphone kan. Kadang udah azan juga masih kita handphone terus gitu kan. Dan 15 menit tuh udah diangkat tangannya, dia berdoa, nggak tahu apa yang didoakan, apa yang dia minta, apa yang dimunajat, mungkin banyak hajatnya gitu kan. Dan itu bagus gitu. Nah, jarang yang sekarang kita lihat seperti itu. Bahkan kadang-kadang udah duk azan itu udah langsung minum tanpa doa gitu. Padahal tempat mustajab untuk kita berdoa gitu. Jadi Ramadan itu tempat untuk kita menghapuskan segala kesalahan dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, penuh harapan agar dosa diampuni oleh Allah, maka Allah ampuni segala kesalahannya gitu. Itu janji Allah. Cuman kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang nggak terlalu yakin, sehingga jarang diamalkan. Jadi lagi-lagi Ramadan itu mengajarkan kepada kita sebagai bulan taubat, mengampuni segala kesalahan kita dan dosa kita. Karena kata Allah, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Kalau engkau bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, engkau akan saksikan, engkau akan lihat, sesungguhnya Allah Maha mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Jadi selama bukan dosa yang berat, semua dosa di bulan Ramadan itu dihapuskan oleh Allah, kecuali dosa syirik. Nah, jadi pelajaran pertama dari Ramadan mengajarkan kepada kita, ini bulan penghapusan dosa. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak minta kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu yang kedua, ketika langkah kaki kedua di langkah kedua, Rasul mengatakan amin. Apa kata Rasulullah? Sakia abdun, celaka seorang hamba kalau dia hidup dengan kedua orang tuanya masih hidup dua-duanya, atau mati salah satunya, tapi tidak menghantarkan dia masuk ke dalam jannah. Sakia abdun, celaka seorang hamba. Itu kata Rasul. Rasul mengatakan amin. Jadi kalau kita punya orang tua, ayah dan ibu masih hidup dua-duanya, atau nggak ada salah satunya, lalu tidak menjadikan mereka mudah kita masuk ke dalam jannah, sakia abdun, celaka seorang hamba. Dan Rasul mengaminkan amin. Artinya apa? Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, ini bulan untuk berbakti kepada orang tua. Dalam Islam tuh kedudukan orang tua begitu tinggi, sehingga itu menjadi wasilah jalan kita mudah menuju surga. Jadi orang tua yang kita masih hidup nih, bapak, ibu, atau salah satu di antara mereka, masih ada mereka, manfaatkan Ramadan untuk berbakti kepadanya gitu. Jamin semua kebutuhan dia buka dan sahurnya, misalkan begitu. Atau sebentar lagi mau lebaran, siapkan parcel buat beliau, yang terbaik yang bisa kita siapkan gitu. Dan harus diagendakan seperti itu, diprogramkan seperti itu, karena kapan lagi kita berbakti kepada orang tua gitu. Jadi orang tua itu kalau bahasa kita keramat hidup ya. Mungkin hadirnya kita hari ini nih, bisa kerja di tempat yang baik seperti ini, bagus seperti ini, bisa jadi kalau kita pikir-pikir karena doa orang tua kita. Kita sekolah SMA, sampai kita kuliah, sampai kita lulus, gelar sarjana kita punya,
Bisa jadi karena orang tua kita berdoa buat kita. Lalu di mana pengabdian kita kepada orang tua? Mana bakti kita kepada orang tua? Maka kalau kita punya orang tua nih, kita misalkan 4 bersaudara gitu ya, 4 bersaudara, terus tinggal orang tua kita ibu misalkan gitu kan. Itu kalau kita paham, itu ibu kita tarik ke rumah kita. Jangan sampai saudara kita yang lain yang mau merawat dia, gitu. Apapun kondisinya, entah dia sedang sakit, sudah mungkin tua renta, sehingga harus dijaga, dirawat, dipelihara. Kalau kita ngerti fadilahnya, kita ambil itu orang tua, kita rawat. Gitu. Tapi yang ada sekarang kebalikan, ya enggak? Kalau orang tua tinggal 1 orang, misalkan tinggal ibu sudah tua renta, itu dorong-dorongan tuh, lu aja dah, lu yang megang, lu ngerawat, gitu. Padahal kalau kita ngerti, ini wasilah kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Rawat orang tua kita, pelihara mereka, perhatikan mereka, cukupi kebutuhannya. Insya Allah kita dimudahkan masuk ke dalam jannah. Jadi orang tua itu menjadi asbab, menjadi wasilah Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Nah, tinggal bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai nanti ketika orang tua udah gak ada umur, baru kita ngerasa, oh belum bisa ngebahagiain, oh belum bisa berbakti. Karena memang biasanya nikmat itu baru terasa setelah tiada. Lagu siapa tuh? Mairama. Jadi nikmat itu baru terasa kalau udah gak ada gitu. Kapan orang rasain sehat tuh? Kalau lagi sakit. Kapan orang ngerasa punya uang tuh enak? Kalau lagi bokeh, ya nggak? Dan nggak punya uang tuh ngebayang, tuh kalau punya 1 juta enak kali hari ini gitu. Jadi ngerasa enak tuh kalau udah nggak ada gitu. Jadi mumpung orang tua kita masih ada umur, masih ada usia, masih panjang umurnya, rawat, pelihara, jaga, bahagiakan dia gitu. Karena sejatinya adanya orang tua itu pun sebagai nikmat buat kita. Buat kita orang-orang beriman, adanya orang tua itu nikmat gitu. Dia yang melahirkan kita, ngebesarin kita, ngasih makan kita, didik kita, sampai nikahkan kita. Itu orang tua gitu. Dan orang tua tuh bisa orang tua kandung, bisa juga mertua. Mertua itu orang tua bukan? Mertua itu orang tua bukan? Jadi orang tua itu orang tua kandung kita, dan mertua itu orang tua bukan? Orang tua. Dan itu pun nikmat buat kita. Nikmat nggak? Punya mertua nikmat nggak? Nikmat. Punya mertua nikmat nggak? Nikmat. Kita dapat anaknya, ya kan? Dapat kontrakannya, dapat tanahnya, ya. Nikmat itu. Jadi adanya orang tua itu wasilah kita mendapatkan kemudahan oleh Allah masuk ke dalam jannah, gitu. Jadi ketika bicara Ramadan mengajarkan kepada kita, perhatikan kalau masih punya orang tua, jaga, pelihara, bahagiakan mereka, bakti kepada mereka. Itu jalan kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Lalu yang ketiga, pelajaran Ramadan itu ketika Rasul mengatakan di tangga yang ketika mengucapkan amin, Rasul berkata, sakia abdun, celaka seorang hamba yang kalau disebutkan namaku Muhammad, dia tidak bersolawat kepadaku. Gitu. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita, ingat siapa Rasulullah itu. Lalu kewajiban kita terhadap Rasul mesti seperti apa? Karena kata Rasul, ketika disebutkan namaku tidak bersolawat mereka, celaka seorang hamba seperti itu. Jadi nanti nih, lepas dari majelis ini nih, kalau kita di luar dengan nama Nabi Muhammad, kita langsung sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit seperti itu, kita bersalawat kepada Rasul. Karena ini ajaran Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tuh. Jadi sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasul, malaikat dan Allah sudah bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi. Maka orang-orang beriman diperintahkan pun untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi ini
ini pelajaran buat kepada kita semua nih. Lepas Ramadan kita harus sadar 3 poin tadi itu tuh. Diampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa kita. Kedua, berbakti kepada orang tua. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Sampai jam berapa kita? Cukup kali ya. Jadi mudah-mudahan 3 poin pembelajaran dari Ramadan itu kita ingat betul untuk jadi bekal kita memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita kalau nanti dipanggil oleh Allah. 3 bekal itu cukup menghantarkan kita masuk ke dalam surga. 1 poin saja terkait dengan bakti kepada orang tua. Pernah dikisahkan begini, ada 3 orang terjebak di dalam gua. Jadi dia masuk ke dalam gua, lalu pintu gua tertutup dengan batu yang besar. Lalu diceritakan dalam hadis itu, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari pintu gua itu kalau mereka tidak menceritakan amal-amal hebat apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Lalu orang yang pertama, dia bercerita, aku pernah bersedekah dengan jumlah harta yang cukup besar. Mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa membuka pintu surga, pintu gua. Ternyata pintu gua enggak terbuka, bergeser pun enggak. Lalu orang yang kedua berkata, aku punya saudara-saudara yang mungkin secara materi mereka kurang, aku rawat mereka, aku pelihara mereka, aku biayai mereka. Mudah-mudahan dengan amal itu bisa membukakan pintu gua. Ternyata pun enggak bergerak. Lalu ada 1 orang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pernah suatu ketika mencari kayu di hutan. Lalu karena kemalaman aku terlambat pulang ke rumah. Padahal biasanya kalau aku pulang ke rumah tuh bikin masakan, bikin makanan untuk orang tuaku. Ini aku kemalaman di hutan, pulang sampai rumah, orang tuaku sudah tidur. Belum ada makanan, belum aku masak makananku. Istriku belum makan, anakku belum makan. Lalu aku mulai masak makanan itu sampai matang. Lalu aku tunggu sampai orang tuaku bangun. Tapi nggak bangun-bangun. Ini anakku sudah ngerengek kelaparan minta makan. Aku tidak kasih sebelum orang tuaku terlebih dahulu. Istriku udah kelaparan juga, aku nggak kasih sampai orang tuaku terlebih dahulu. Lalu terbangunlah ayah ibunya disuapi oleh pemuda tadi itu. Ya Allah, kalau ini menjadi amal terbaikku, bukakan pintu gua. Allah, bukakan pintu gua selebar-lebarnya. Akhirnya mereka selamat. Ternyata yang bisa menolong kita di dunia itu bakti kita kepada orang tua. Kadang kita di rumah tangga nih, kadang-kadang nih yang udah suami istri nih, kadang-kadang suaminya bilang, Neng, ada sayur sisa nggak? Sayur sisa kasih orang tua, kasih ibu, anterin deh ke sana gitu. Atau ada kue sisa nggak lebaran kemarin, anterin ke orang tua gitu. Jadi sisa-sisa dikasih ke orang tua. Tuh kira-kira kalau dia berdoa di gua aja kebuka nggak kira-kira? Hah? Dia ngasih ke orang tua sisa-sisa makanan dia gitu. Itu andai kata dia kejebak di lift tuh ya, mungkin naik ke mall atau kemana, naik lift gitu kan, jegrek tutup gitu kan, terus dia berdoa, ya Allah, kalau aku sering ngasih sisa makanan ke orang tua sebagai amal gitu kan, bukakan pintu lift. Buka nggak kira-kira? Makin rapat tuh lift tuh, makin rapat, stuck, nggak gerak lagi dia, kejebak di dalam gitu. Nah, kadang-kadang kita begitu dengan orang tua, kalau masih ada dia hidup di tengah kita, nggak kita perhatikan, kita abaikan, kita anggap biasa saja. Padahal itu wasilah kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Rawat, pelihara, jaga, bahagiakan dia, Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi bekal buat kita semua untuk kita perhatikan, kita pahami, lalu kita laksanakan nasihat-nasihat Rasulullah agar kita menjadi hamba-hamba yang tidak celaka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.